menghiasnya setiap hari, seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Esra 3 ayat 1-13. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu, diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama, bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun, dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon, daun tirus, makanan dan minuman, dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu.
Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dan jangan lupa berbuat baik, pikirkanlah berbuat baik tiap hari. Ya, firman Tuhan itu baru setiap hari akan menyenangkan. Hidup itu akan lebih menarik, hidup tidak membosankan. Ya, ada tantangan, ada pergumulan, ada pencobaan, tapi hidup itu menyenangkan. Ya, saudara ya. Kalau kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita main game terlalu gampang, bosen ya. Siapa di sini suka main game yang gampang-gampang? Wah, bosen, hidupmu pasti membosankan. Nah, game yang agak susah sedikit, tapi jangan sampai main game terus kepikiran gak bisa tidur ya, saking susahnya. Hidup juga demikian kan. Kalau Anda main hidup itu terlalu mudah, bosen. Saya punya kerabat hidupnya terlalu mudah mungkin ya. Dia bosen sampai lolok, saudara ya. Saking bingung mau ngapain. Akhirnya depresi sendiri. Akhirnya sulit dibuat sendiri hal yang mudah. Saya cuma garuk-garuk kepala masalah begitu aja sampai depresi. Mungkin hidup terlalu mudah bagi dia, sehingga ketika ada gangguan dikit langsung depresi. Ya kan? Kalau bahkan orang dunia saja ya, orang dunia bilangnya hidup itu misalnya gini ya, saudara ya. Anda pergi fitness ya, Anda ngeliat orang badannya bagus-bagus fitness ya kan, terus kita nyoba sendiri, aduh mau sehat aja, mau punya badan bagus aja repot. Dari awal Bapak Ibu ya. Kenapa orang yang pada pergi fitness yang badannya bagus-bagus itu terus nggak repot ya? Ya mereka senang saja, capek, sakit, ya mereka senang menikmati ya. Makanya ya saya jadi one pack, mereka bisa six pack ya, karena mereka mau sakit. Saya bayangin, saya dulu sekali push up 200, sekarang mau push up 40 kali saja maka saya menggemeng kayak mau mati, saudara. Ya kan? Tapi kenapa ada orang umur 60 tahun masih bisa push up 200, saudara ya? Misalnya ya. Ya kan, dia mau susah. Nah, saya udah malas lah. Ya kan? Ada orang ya karirnya berhasil, dia udah jadi GM atau direktur di perusahaan. Yang lain sudah tua masih aja di administrasi. Kenapa kok dikit-dikit susah mengeluh, dikit-dikit mengeluh? Sedangkan yang dia sudah di puncak itu, dia ketika ada tantangan dia coba kerjain dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Ada tantangan dia senang. Maka dia bisa jadi puncak. Ada orang punya toko, ya. Males, kayak kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, ya kan, sembrah, uangnya sembrah, nggak diatur yang benar. Nah, tapi ada orang yang disiplin sekali punya toko ya, pagi-pagi jam 7 sudah buka, tutupnya sudah malam jam 6, jam 7 baru buka. Kita pada uang masuk, nggak dipakai, disimpan. Ya, tetangganya sudah pada beli mobil baru, dia masih pakai motor bebek tua. Suatu ketika dia berhasil, saudara. Tokonya itu jadi perusahaan. Sementara yang tetangganya, tokonya tetap toko, malah tambah sepi, malah akhirnya bangkrut. Dulu dia ngomongin susah, tapi si yang berhasil ini ya dia menikmati susahnya. Dia menikmati kerja kerasnya, ya, menikmati kerja kerasnya. Ada makna di dalam kerja kerasnya itu kan. Ada orang ya sama ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang kesenggol dikit ngamuk, kesenggol dikit tersinggung, kesenggol dikit ya kan, oh ini masalah harga diri, oh ini masalah prinsip dan seterusnya. Tapi ada orang ya yang kesenggol, difitnah, dia tetap tenang, sabar, mengampuni.
dia tetap rendah hati, walaupun penasaran kenapa aku salah apa ya tiba-tiba difitnah begini ya. Tapi ya sudahlah, jalanin, nggak usah ngomel, nggak usah marah, ya udah jalanin saja. Kita pokoknya saya fokus dengan tujuan saya, dengan pekerjaan saya. Orang fitnah, orang apa, akhirnya orang ini menjadi sukses dalam hidupnya, karakternya bagus, berkatnya banyak, hidupnya sehat, anak-anaknya baik, keluarganya baik. Sementara yang gampang tersinggungan ini ya udah ada bayang-bayang kalau ada orang tersinggungan, pasti ya istrinya, suaminya, orang-orang sekitar dengan dia menderita, kesenggol dikit ngamuk, kesenggol dikit tersinggung, ada masalah apa, masalah harga diri. Anda bayangin kalau orang begini, orang yang hidup sama dia nggak enak gitu ya. Dan itu nggak bisa kerja pula kan, dikit-dikit tersinggung, bosen, dikit-dikit ngamuk, keluar kerjaan, duitnya nggak punya, di rumah juga harga dirinya kemahalan, di kantor juga kerjanya nggak becus, dia punya usaha pun bangkrut, ya akhirnya orang ini kere, miskin, karakternya, tabiatnya buruk, karena dia menghindari yang susah-susah itu tadi. Hidup kok susah amat. Buat beberapa orang hidup susah amat itu menjadi penderitaan, tapi buat sebagian kecil orang kesusahan itu ya dia senang, ya hidupnya susah, gimana sih? Ya kan, hidupnya susah, masa kamu hidupnya susah lah. Kalau kamu bisa mengerti bahwa hidup itu susah dan kamu mau berkorban untuk kesusahan itu, ya kamu akan menikmati hasilnya suatu hari. Ya, hidup itu ya susah. Namun yang selalu orang dunia mengerti ya, orang-orang di luar sana yang di luar Tuhan itu mengerti. Ya, hidup itu tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih mudah. Tetapi karena kita berlatih, kita hadapi, maka kita jadi lebih kuat. Kamu pikir pencobaan dalam hidup itu makin mudah, makin tua, makin berat, makanya makin terpuruk kan? Tetapi kalau kamu latihan, kamu hadapin tiap hari, pencobaannya makin berat, tetapi kamu rasanya kok makin ringan, ya kan? Orang ngangkat barbel, ya angkat fitness, ya dulu ngangkat 2 kilo aja lempes ya tangannya, aduh pakai keseleo segala macam. Lama-lama coba 5 kilo, 30 kilo. Terus apakah bebannya nambah berat, dia tambah mengeluh? Enggak, ya dia senang aja menikmati sakitnya itu, rasa sakitnya itu, dan buat dia makin ringan. Ketika dia angkat 2 kilo nggak berasa, waduh nggak berasa nih, ya ambil 5 kilo, waduh nggak berasa, yang 10 kilo, sampai yang berasa sama dia 30 kilo, tambah berat, tapi dia tambah senang, ototnya tambah jadi, ya kan? Dan itu yang terjadi dengan hidup kita setiap hari, ya. Tuhan Yesus ajari kita untuk berkorban, sebuah korban. Kalau korban itu kan berarti kan ada yang diberikan, ya, waktu kita, harga diri kita, upaya kita, ya kan, tenaga kita, itulah korban untuk sesuatu. Kalau kita tidak mau berkorban untuk sesuatu yang mau kita capai, ya jangan berharap kamu mencapainya, ya. Kamu jangan berharap mau hidup seneng, itu enak hidupnya enak ya, senang sinawang. Kamu melihat ada orang hidup enak, sawang sinawang, ya. Kamu melihat ada orang, kalau nyumbang, sekali nyumbang 100 juta kayak nggak tahu serinya uangnya. Kamu lihat dia sekarang sudah begitu sawang sinawang, kamu nggak tahu dia berdarah-darah seperti apa. Kamu pecundang, kamu cuma melihat, itu hidupnya enak ya. Saya mah kalau ngeliat orang tuh, hidupnya enak ya. Nggak pernah begitu saudara ya. Kalau ada orang yang punya uang atau sukses, karirnya baik, atau dia pelayanannya bagus, atau dia hidupnya kelihatannya ya, oh enak ya. Ya saya bilang, ya bukannya enak ya, dia mau berkorban, dia mau bayar harganya lebih dari saya. Atau nanti saya akan ke sana kalau saya juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi baru sekarang kamu enak ya bisa begini. Saudara, setiap kali ada orang yang mencapai satu pencapaian, kamu jangan pernah berpikir oh enak ya. Itu tuh mental pecundang, tahu nggak? Oh enak ya, nggak begitu. Dia dari masa menderitanya ya enak.
dia pergumulannya ya enak, ketika dia berdarah-darah, merintis karirnya, merintis persekutuan doanya, merintis usahanya, merintis prestasinya, ya dia menikmati berdarah-darahnya. Ketika kamu lagi nonton TV enak-enakan, tidur ngorok, tidur ya, hidup pun tidak disiplin, makanmu nggak disiplin. Ketika kamu lagi tidak disiplin, dia berkorban banyak. Ketika kamu lagi pesta pora, dia lagi ngirit-ngirit hidupnya. Terus ketika sudah mencapai suatu pencapaian yang luar biasa, kamu coba bilang, enak ya. Loh, kamu juga selama ini kan enak kan? Enak-enakan maksudnya loh. Enak-enakan juga kan? Dia jam 4 pagi udah bangun, lah kamu jam 8, jam 10 baru bangun. Kalau kelingan bangun juga lah. Bangun melek, kaget, kesian, gak pakai mandi, gak pakai gosok gigi, langsung ke kantor. Enak ya. Kamu tiba-tiba ngeliat direkturmu, emang direktur enak, ya kamu enak-enakan juga, ya kan? Apa bedanya? Bedanya dia disiplin, kamu nggak dikumpulin. Ada orang tiba-tiba punya rumah bagus, ya cicil ya tiap bulan, ya 5 juta lah. Kamu punya 5 juta nggak buat cicil rumah, malah buat foya-foya. Kamu semua beli ini, beli itu, semua barang dari Shopee, semua barang dari Tokopedia, kamu beli semua, online semua. Terus tiba-tiba kamu itu punya rumah enak sekali ya. Sedangkan kamu selama ini enak-enakan, makanya kamu nggak bisa enak bener, nah, ya kan? Iya kan? Selalu ada korban tiap hari. Semua itu ya, Tuhan itu adil, saudara. Alam semesta ini begitu adil, Tuhan itu begitu adil. Kalau kamu sekarang enak-enakan, kamu tidak akan bisa enak nanti. Tapi orang-orang yang sekarang ini tidak enak-enakan, tetapi dia disiplin, ya dia akan menerima yang enak nanti. Dan dia pun tetap disiplin terus sampai dia mencapai satu pencapaian tertentu yang buat dia udah cukup. Lah kamu sekarang sudah cukup gini aja, enak-enakan. Terus tiba-tiba kamu nggak sadar, kamu sudah ketinggalan jauh. Maka kamu kan akhirnya bikin, aduh, tahu gitu dulu begini ya, tahu dulu begitu. Nah jangan, sekarang udah diingetin sama saya, jangan enak-enakan ya. Saya sudah umur 50 ya, kita tetap enggak enak-enakan, kita tetap kerja keras setiap hari ya. Kita hati-hati. Bedanya kalau dulu kita ngikut bak big book, sekarang kita enggak mau. Kita hati-hati, jangan terlalu ambisius, pelan-pelan. Kita lagi berdoa untuk bisa bikin jazz cafe. Wah, kesannya ambisius enggak? Biasa aja. Kalau nyampe jalan ya sudah enggak usah. Kita doakan, kita gumuli, kita survei tempatnya, kita tanya harganya, kita cek keuangan kita. Pelan-pelan. Itu kan untuk penginjilan ya, untuk kontekstual. Kita lagi mau penginjilan. Saya sudah sosialisasikan di sini ke tim yang dipastori di Den Haag. Kita mau bikin seperti ini. Ya, saya sudah bilang sama Pak David. Ya, ini kalau Pak David bilang, mudah-mudahan Pak David bisa kemari ya, saudara, kan lagi tidak mudah, saudara ya. Semuanya harus direncanakan. Nah, saya lagi ajak juga tim yang lain ya, supaya bisa, kalau kita punya pemain musik yang bagus, ya kan, jazz cafe yang bagus, ya kan. Tapi kita penginjilan, kita sharing kesaksian hidup kita di situ tiap malam ya, jam 8 sampai jam 12. Pagi-pagi kita harus kerja lagi, punya gerobak buat makanan supaya banyak yang bisa kita bantu. Oh enak ya. Yang kamu pikir, oh Pak ini enak ya, oh enak-enakan. Enak-enakan saya kerja sehari 10 jam. Nah itu ya saudara ya. Semua kan berpikir, oh enak ya. Ya, sampai ada yang sampai kita difitnah, dia apa enak ya, iya difitnah enak saudara ya, ya kan, kita baru ya, kita baru ubah dikit, enak ya, enakan dia, bodoh kamu enakan dia, kamu tidak tahu perjuangannya kita seperti apa di sini. Intinya saudara, jangan enak-enakan tiap hari, dicicil beban itu. Seberapa kamu mau nyicil, jangan kebanyakan cicilannya. Nanti kamu burn out, gak kuat. Tapi tiap hari kamu harus cicil, jangan enak-enakan. Harus disiplin. Kamu mau targetnya apa? Bikin target-target yang sedikit berat, tapi jangan terlalu berat. Ya, jangan tekan dirimu terlalu biasa. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, tapi kamu harus bekerja.
Jangan enak-enakan, kamu pikir semakan tidur. Hari ini dibantu, minggu tahun depan dibantu, terus mau dibantu terus. Jangan, saudara. Ya, bantuan itu hanya sekali, 2 kali, tapi nggak setiap kali. Ada yang salah berarti kalau kamu setiap kali. Ya, ada yang salah. Kecuali itu kamu bekerja, ada orang menabur untukmu, untuk pekerjaanmu. Artinya misalnya nih, kamu kerja jadi pelayan di restoran, kamu kan punya gaji. Tapi karena kamu bagus pelayanannya, ada orang ngasih tips. Dan kadang-kadang ya tipsnya itu besar, saudara ya. Kalau orang puas dengan pelayanan, nah itulah yang namanya enak. Tapi kamu tidak enak-enakan, kamu diberikan yang terbaik dari hidupmu, sekalipun penghasilannya sedikit. Nah, nanti kamu akan menemukan ada berkat yang besar di situ. Percaya saya, kalau kamu tiap hari lakukan, cuma 3, saudara ya. 1, kamu harus jujur. 2, kamu harus rajin. 3, kamu harus rendah hati. Ya pasti kamu akan mendapat semua banyak kesempatan. Nah, ditambah kamu harus hidup di dalam kekudusan. Nah, kamu bertahan. Tapi kalau kamu dalam 4 tahun kamu belum pulih, pasti kamu belum melakukan yang 4 ini. Tak jamin, saudara. Ayo. 1, jujur. 2, kamu harus rajin. 3, kamu harus rendah hati. Yang keempat, kamu dalam kekudusan. Nggak mungkin kamu murah dalam 4 tahun. Nggak mungkin. Kalau kamu masih terpuruk, berarti kamu ada yang salah. Dengan biasanya kamu nggak jujur, sehingga orang nggak bisa percaya kamu. Kalau banyak muter-muter intrik dong, dipasrahin uang, wah intrik muter-muter kamu. Orang nggak bisa ngomong, kamu nggak jujur, enggak, dia kan diem aja, tapi nggak akan kasih kamu lagi. Dimodalin habis, orang nggak akan kasih modal kamu lagi. Tapi kalau kamu dimodalin berhasil lagi, ya mungkin orang juga akan menambah lagi. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Kedua, mungkin nggak rendah hati. Ya mungkin kamu nggak rajin. Ya kamu mana ini lagi di rumah, Pak, sakit. Besok kita lagi di rumah, Pak, kamu udah kerja sakit. Kayaknya sakitnya 5 hari, kerjanya 2 hari, saudara. Ada saya umur 50 tahun, ya sakit aja sampai pilek, melemer, batuk aja kita tetap jalan, ya kan? Nah, batuk aja sampai suaranya habis, saya tetap mengajar, saya tetap mengajar, ya kan? Paksa, kecuali saya nggak bisa bicara, nggak keluar suaranya, terus saya sampai geletak gitu ya, pernah ya gimana lagi ya. Itu contohnya. Kenapa kamu rajin, kamu nggak disiplin, kamu kalah dengan yang demam dikit, batuk dikit, aduh bangun moodnya jelek, langsung jadi mudi, repot, saudara. Kamu nggak rendah hati, tersinggungan, yang dikit-dikit kamu emosi, harga diri, ya kamu jadimu jauh. Yang terakhir kamu sudah mencapai yang kamu lagi kena goda, nggak kudus hidupnya habis. Pasti cuma masalahnya cuma 4 itu. Kamu ya ingat-ingat ya, kalau kamu dalam 4 tahun hidup karirmu tidak naik ya. 1, karena kamu tidak jujur. 2, karena kamu tidak rajin. 3, karena kamu tidak rendah hati. Yang keempat, kalau itu sudah jalan tiba-tiba habis lagi karena kamu tidak jaga kekudusan. Ya, ingat-ingat ya. Itulah korban kita tiap hari untuk kamu berkarir, untuk pulih dalam finansialmu, saudara. Dalam keuangan kamu. Hanya 4 itu, ya. Itu yang harus kamu lakukan. Itulah korban bakaranmu tiap hari untuk kamu berhasil. Itulah sesajenmu, saudara, supaya kamu sukses dalam keuangan. Tuhan Yesus memberkati.